Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaporan pajak penghasilan orang pribadi Form 1770 SS. Sebelum memulai materi kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ainul Huriah, bersama teman saya, Andi Mulia. Kami berdua yang akan membawakan materi pelaporan pajak penghasilan orang pribadi Form 1770 SS. Topik materi kali ini terbagi menjadi 4. Yang pertama mengenai Form 1770 SS. Yang kedua, kita akan membahas mengenai studi kasus ataupun contoh kasus dari Form 1770 SS. Yang ketiga, kita akan melakukan atau mengerjakan kertas kerja. Dan yang terakhir, kita akan melakukan dan mengisi SPT maupun bukti potong. Untuk pembahasan kali ini mengenai Form 1770 SS, contoh kasus maupun kertas kerja akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ainul Huriah. Apakah kamu sudah mengetahui apa itu SPT 1770 SS? Dan ditunjukkan kepada siapakah SPT ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari simak video berikut ini. Formulir SPT jenis 1770 SS yaitu jenis SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan tahunan tidak melebihi atau sama dengan 60 juta rupiah. Lantas kepada siapa Form 1770 SS ini ditujukan? Formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi. Artinya, jika wajib pajak statusnya menjadi karyawan atau pegawai yang bekerja pada hanya satu perusahaan, instansi, ataupun organisasi melalui penghasilan bruto setahun tidak melebihi 60 juta dan tidak memiliki penghasilan lain di luar bunga koperasi ataupun bunga bank, maka hanya mengisi SPT 1770 SS. Adapun dokumen yang wajib dilampirkan pada formulir SPT 1770 SS yaitu yang pertama, bukti pembayaran PPh pasal 29, bukti pemindah bukuan, surat setoran pajak atau sarana administrasi lain jika terdapat pajak yang kurang bayar dalam SPT. Yang kedua, surat kuasa khusus seperti konsultan pajak jika SPT ditandatangani oleh konsultan pajak yang ditunjuk sebagai kuasa. Yang ketiga, surat kuasa khusus karyawan jika SPT ditandatangani oleh kuasa yang merupakan karyawan wajib pajak. Yang keempat, bukti pemotongan zakat atau sumbangan wajib keagamaan lain jika wajib pajak yang memperhitungkan zakat atau sumbangan wajib tersebut di dalam SPT. Berikut ini contoh kasus SPT 1770 SS. Budi bekerja sebagai pegawai tetap di PT ABC, memperoleh penghasilan bruto sebesar 58 juta dengan status TK0 mulai bekerja sejak awal tahun. Budi juga memperoleh warisan berupa rumah dari orang tuanya senilai 500 juta dan langsung disewakan dengan nilai sewa 50 juta setahun. Tidak ada iuran ataupun premi yang terpotong dari gaji Budi yang dapat menjadi pengurang penghasilan. Selain itu, Budi juga memiliki sebuah sepeda motor yang diperoleh secara kredit pada awal tahun 2018 seharga 15 juta. Adapun total saldo kredit pada akhir tahun 2018 adalah sebesar 10 juta. Maka rincian penghasilan Budi sebagai berikut. Gaji setahun Budi 51 juta, tunjangan setahun 4 juta, honorium dalam 1 tahun 500 ribu, premi asuransi yang ditanggung pemberi kerja setahun 500 ribu, THR Pak Budi 2 juta, maka penghasilan bruto Pak Budi yaitu 58 juta rupiah. Tabel ikhtisar penghasilan Pak Budi sebagai berikut. Status perkawinan dengan nilai KK maka masuk di dalam kategori 1770 SS. Yang kedua, penghasilan bruto sebagai pegawai tetap dengan nilai 58 juta
dengan jenis penghasilan pekerjaan, maka dikenakan PPh pasal 21 sebesar 2.900.000, maka masuk di dalam kategori 1770 SS karena nilainya tidak melebihi dari 60 juta. Yang ketiga, warisan tanah atau bangunan dengan nilai 500 juta, jenis penghasilannya bukan objek, maka masuk di dalam kategori 1770 SS. Yang keempat, sewa tanah dan bangunan dengan nilai 50 juta dengan jenis penghasilan final dan bersifat final, maka ini juga masuk di dalam kategori 1770 SS. Maka PPh 21 terhutang Pak Budi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji setahun 51 juta. Yang kedua, tunjangan setahun 4 juta. Yang ketiga, honorium dalam 1 tahun Rp500.000. Yang keempat, premi asuransi Rp500.000. Yang kelima, THR Pak Budi Rp2 juta. Kemudian akan dijumlahkan yang akan mendapatkan penghasilan bruto dengan nilai Rp58 juta. Kemudian akan dikurangi dengan biaya jabatan senilai Rp2.900.000 didapatkan dengan cara 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Maka penghasilan neto setahun yaitu Rp55.100.000. Karena Pak Budi adalah TK0, maka nilai penghasilan tidak kena pajaknya yaitu Rp54 juta. Maka penghasilan kena pajak yaitu Rp1.100.000 didapatkan dengan cara Rp55.100.000 dikurangi dengan Rp54 juta. Untuk menghitung PPh 21 terhutang, dihitung dengan cara 5% dikalikan dengan Rp1.100.000 sehingga didapatkan dengan nilai Rp55.000. Karena penghasilan berasal dari satu pemberi kerja saja, maka status SPT adalah nihil karena semua telah terpotong. Saya, Andi Mulia, akan melanjutkan materi pembahasan pengisian SPT dan bukti potong berdasarkan contoh kasus sebelumnya. Selanjutnya mengenai bukti pemotongan pajak penghasilan formulir 1721A1 dengan NPWP pemotongnya 09242943407000 dengan nama pemotong yaitu PT ABC. Selanjutnya untuk identitas penerima penghasilan yang dipotong dengan NPWP 01234567870100 dan untuk NIK atau nomor paspor 73067071084000 dengan nama Budi dan alamatnya yaitu Jalan Cempaka nomor 75 dan untuk jenis kelamin laki-laki dan statusnya K0 dan dengan nama jabatan Satpam. Selanjutnya yaitu mengenai rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Untuk gajinya yaitu sebesar Rp51 juta, tunjangan PPh 0, tunjangan lainnya Rp4 juta, honorarium dan imbalan sejenisnya itu Rp500.000, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja itu Rp500.000 dan untuk penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dikenakan pemotongan PPh pasal 21 itu 0, tatiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR itu sebesar Rp2 juta, maka jumlah penghasilan brutonya itu Rp58 juta. Selanjutnya pengurangan untuk biaya jabatan atau biaya pensiun sebesar Rp2.900.000, iuran pensiun atau iuran THT atau JHT itu 0, maka jumlah pengurangannya itu Rp2.900.000. Selanjutnya untuk penghitungan PPh pasal 21 dengan jumlah penghasilan neto Rp55.100.000 ini didapat dari jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan, dan untuk penghasilan neto masa sebelumnya 0 dengan jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 itu Rp55.100.000. Penghasilan tidak kena pajaknya yaitu Rp54 juta dan penghasilan kena pajak setahun itu Rp1.100.000. Ini dapat dari jumlah penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Dan untuk PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak
pajaknya yaitu 55.000 dan PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya 0, PPh pasal 21 terutang sebesar 55.000 dan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sebesar 55.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu identitas pemotong dengan NPWP 0942942943400700 dan untuk namanya yaitu PT ABC dan jangan lupa diisi tanggal dan tanda tangannya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai SPT tahunan pada tahun pajak 2018. Identitas wajib pajak dengan NPWP 01234567870100 dengan nama wajib pajaknya yaitu Budi. Selanjutnya mengenai pajak penghasilan. Penghasilan brutonya sebesar Rp58.000, pengurangannya sebesar Rp2.900.000 dan penghasilan tidak kena pajaknya TK0 karena belum menikah sebesar Rp54.000 dan penghasilan kena pajaknya di sini Rp1.100.000, di mana Rp1.100.000 ini didapat dari pengurangan penghasilan bruto dikurangi pengurangan dan dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Dan untuk pajak penghasilan terutang sebesar Rp55.000, di mana Rp55.000 ini didapat dari Rp1.100.000 dikali 5%. Dan untuk pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain sebesar Rp55.000, maka untuk pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri dikurangi dengan pajak penghasilan yang lebih dipotong, maka di sini hasilnya adalah 0. Selanjutnya yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Untuk dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto pajak penghasilan final sebesar Rp50 juta dan untuk pajak penghasilan final terutang sebesar Rp5 juta. Ini Rp5 juta didapat dari Rp50 juta dikali 10%. Dan untuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak sebesar Rp500 juta. Selanjutnya daftar harta dan kewajiban. Jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak sebesar Rp15 juta dan untuk jumlah keseluruhan kewajiban utang pada akhir tahun pajak sebesar Rp10 juta. Dan selanjutnya jangan lupa diisi tanda tangan, tanggal, bulan, dan tahunnya. Sekian materi kali ini, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.